Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan dengan seluruh jamaah pencari ilmu dengan penuh keikhlasan, baik yang ada di Zoom atas nama Majelis Ta'lim An-Najwa ataupun yang offline jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho rahimahullah, ya. Karena Cheng Ho mujahid insyaallah, ya. Kita sebut rahimahullah, ya. Ahlan wasahlan semuanya, salam kenal. Saya Abdul Aziz, wabil khusus yang baru ketemu dengan saya ataupun yang sudah lama. Alhamdulillah silaturahim kita insyaallah membawa peningkatan ilmu dan iman insyaallah. Insyaallah kita akan membahas global surat Toha, ya. Sebelumnya kita membaca hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat yang lagi ngumpul seperti ini dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah dengan interaksi dengan Al-Quran. Maka Rasulullah sangat bahagia jika melihat umatnya senang berkumpul untuk Al-Quran. Sebaliknya Rasulullah sedih kalau melihat umatnya jauh dari Al-Quran. Ini tidak terlepas karena rasa sayang Rasulullah kepada umatnya. Akhir surat Taubah mengatakan bahwa kasih sayang Rasulullah kepada kita melebihi kasih sayang para ayah kepada anak-anaknya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ibarat orang tua melihat anaknya enggak soleh, ya pasti sedih lah. Ya. Begitu juga Rasulullah kalau melihat umatnya yang enggak soleh, sedih. Dan kalau melihat umatnya bersama Al-Quran, apapun kondisinya, insya Allah cepat atau lambat umatnya ini akan menjadi baik. Maka terhadap sahabat yang lagi ngumpul untuk Al-Quran itu Rasulullah mengatakan abshiru, abshiru. Ya. Berbahagialah kalian. Ya, walaupun abshiru lebih lebih luas artinya, ya. Optimislah kalian, ya. Tenanglah kalian. Pokoknya kalau bersama Al-Quran, insya Allah aman hidup ini. Ya. Kenapa? Fa inna tarfahu biyadillah wa tarafahu biaidikum. Karena orang yang bersama Al-Quran berarti ujungnya di tangan Allah dan ujung satunya di tangan manusia. Ya. Kalau bahasa kita sekarang apa itu? Siapa yang bersama Al-Quran berarti selalu on bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. HP kita ini kalau on, ya, kita mau komunikasi dengan siapa aja bisa. Ya. Tapi kalau nggak on tuh bisa nggak ada kuotanya. Ya.
baterainya ya, sudah lowbat ya, atau memang HP-nya udah rusak, ya, ya nggak bisa. Kita nggak bisa ngasih informasi, nggak bisa nanya, nggak bisa apa-apa. Ya, begitulah manusia yang bersama Allah berarti antara dirinya dengan Allah selalu tersambung. Ya. Fatamassaku bihi, maka hendaklah kalian pegang teguh Al-Quran ini. Fa innahu lan tahliku abadan wa lan tadhillu abadan. Kalian selamanya tidak akan musnah dan selamanya kalian tidak akan sesat. Hadis rawahul Bazzar wal Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Ya. Makhluk sarana kita adalah ya HP atau yang lain ya. Ya. Sarana dengan Allah ya Al-Quran ini. Ya. Baik yang sedang tilawah, yang sedang menghafal, yang sedang mengulang, yang sedang mengkaji isinya, semuanya berarti sedang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedang online dengan Allah, ya. Sebagaimana saya online dengan jamaah di An-Najwa ini, ya. Ada yang dari Kaltim, ya tentu yang paling dekat dengan yang paling banyak dari Jakarta, ya. Mungkin ada yang juga dari Jawa Timur semua karena tersambung dengan via Zoom ini, maka semua informasi keimanan ini tersampaikan, ya. Walaupun insya Allah yang offline ini lebih afdal insya Allah, lebih banyak pahalanya. Ya. Mohon maaf ya yang online ya, ya, ya. Karena bagaimanapun kalau yang offline ini ya, kalau ngantuk itu berusaha dulu ya. Kalau yang online ngantuk ya sudah bismillah mahya wa amut ya. Ya, ya. Jadi yang namanya offline ya udah pasti ya duduknya silahkan ya 10 kali perubahan ya, ya. Yang sila, yang lonjoran, yang nyender ya namanya juga offline lah ya. Ya kita maklum aja lah ya. Kalau online eh, tiduran juga bisa ya, ya. Dan akan tidur beneran ya, ya. Ya, nggak pakai ngaji aja kalau tiduran ya tidur beneran ya. Tapi insya Allah yang online pun kalau bisa menyeting dengan gaya offline, insya Allah sama ya. Jadi yang namanya online tapi on kamera ya otomatis ya, ya akan selalu ya memantau kajian Al-Quran ini dengan baik insya Allah. Ya, kan? Itulah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im, ya. Dan Jubair bin Mut'im ini terkenal sahabi yang Jubair bin Mut'im terkenal sahabi yang masuk Islamnya karena pengaruh Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah memimpin salat jamaah, salat
Maka jangan-jangan mereka mengatakan itu sebuah awan yang bertumpuk, ya. Padahal itu baru sepotong langit. Jadi karena yakinnya, maka dia ketakutan. Dia katakan, jangan-jangan ketika saya beranjak dari tempat duduk saya, azab itu sudah terjadi. Ya. Begitulah jika Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang beriman, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang kafir pun ketika mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan dia merasakan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu, ya, sudah live semua, ya, sehingga dia langsung masuk Islam setelah mendengar surat At-Tur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk surat Thaha, ya, di mana surat Thaha adalah surat yang ke-19 atau yang ke-20 setelah surat Maryam, yang diawali dengan jaminan dari Allah, siapa yang bersama Al-Quran dijamin tidak akan sengsara. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Kami tidak turunkan Al-Quran agar membuatmu sengsara. Ya. Padanan kata atau susunan kata ini adalah kami turunkan Al-Quran agar kamu bahagia. Ya. Sepertinya kayak ribet gitu ya. Tidak kami turunkan Al-Quran kepadamu, ya, untuk membuat kamu sengsara. Ya. Padahal sederhananya adalah, ya, Al-Quran akan membuatmu bahagia. Dan itu juga menjadi pemahaman dari ayat yang kedua ini. Ya. Siapa yang bersama Al-Quran dijamin tidak akan sengsara. Ya. Intinya Allah tidak ingin katakan bahagia. Karena kata bahagia atau sengsara di dunia ini sifatnya relatif. Ya. Siapa yang mengikuti berita yang ada di Gaza, nggak bakal ada orang ngomong itu bahagia. Ya. Pasti itu sengsara. Ya. Ya. Sebaliknya kalau coba ikuti kehidupan masyarakat yang ada di, misalnya, di mana negara yang paling, yang katanya paling bahagia, ada Swiss, ada Finlandia, ya, pasti itulah negara yang paling bahagia, ya, yang paling sejahtera, ya. Padahal kalau saja bapak-bapak, ibu-ibu hidup di Finlandia sebulan, ya, pasti kesimpulannya kayaknya nggak bahagia amat, ya. Ya, ya. Sebaliknya kalau bapak-bapak ibu coba hidup di Gaza sebulan, ya, hasilnya insya Allah ya memang sengsara sih, tapi rasa bahagianya kayaknya lebih banyak, ya. Ya. Itulah keduniaan, ya. Buktinya orang Gaza itu terkenal, ya, banyak anak, ya. Serangan 2000 berapa itu? 2018 kalau nggak salah, ya. Dibunuh 3.000, yang lahir juga 3.000 juga. Ya. Dan tidak mustahil saat ini juga sama. Dibunuh 70.000, ya. Entah yang lahir berapa sekarang, ya. Yang jelas kelahiran terus lancar terus. Nggak bakal kehabisan generasi. Ya. Ya. Ditanya apa rahasianya antum kok kuat-kuat banget sih? Ya, ya tentu la haula wala
quwata illa billah. Yang membuat kuat para ibu-ibu di Gaza adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melahirkan itu gampang aja ya, ya. Ya, sebagaimana Maryam ketika melahirkan nggak pakai bidan lah, nggak pakai rumah sakit, ya. Melahirkan aja, ya, ya. Malah dihibur oleh Allah, fanadaha min tahtiha alla tahzani, nggak usah sedih, ya. Itu di bawahmu itu sudah mengalir air, ya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, ya. Udah goyangin tuh pohon. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ya. Gerakin tuh pohon juga pada tuh pada berjatuhan itu korma. Ya. Ya begitulah manusia kalau sudah di backup oleh Allah. Ya. Ya. Saya kira kita semua yakin ya nggak ada satupun dari anak kita yang lahir mandiri. Ya. Ya. Semua bidan, semua rumah sakit, ya, ya, ya. Maryam mandiri dari A sampai Z. Ya. Jadi itu penduduk Gaza ketika ditanya, antum kalau tahu rumah kita kalau sudah maghrib gelap gulita, ya, mau jalan-jalan nggak bisa, mau sana sini nggak bisa lagi, udah, ada maghrib, ada isya ya pulang, ya, ya, ya. Nggak ada kegiatan yang lain, ya. Tahu-tahu ya 9 bulan lahir anak, ya, ya, ya. Ya terserah antum apa tafsirannya itu, ya, ya, ya. Nggak banyak nggak banyak agenda, ya, ya. Ya itu rekayasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ungkapan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya. Jadi pengertiannya wahai manusia, ya. Dalam memahami kata bahagia dan sengsara untuk di dunia itu relatif. Ya. Bisa jadi kamu kelihatannya sengsara, tapi sebentar lagi kamu bahagia. Naudzubillah, bisa jadi kamu kelihatannya bahagia, tapi kamu bisa sengsara. Supaya kamu bisa menjalani proses hidup yang sesungguhnya, hiduplah bersama Al-Quran. Ya. Makanya kata sengsara dan bahagia di dalam Al-Quran itu hanya menjadi istilah surga dan neraka. Ya. Neraka sama dengan sengsara. Surga sama dengan bahagia. Ya. Adapun kehidupan nyata kita relatif. Ya. Kalau saja antum melihat orang yang dari A sampai Z dalam tanda kutip sengsara semua. Ya penyakitan, ya apalagi ekonomi nggak jelas, ya rumah nggak ada, ya rumah ngontrak macem-macem lah, ya, ya anak bermasalah, bisa kesehatan bisa yang lain, ya, ya. Maka orang seperti ini di akhirat nanti diistilahkan sahibul bala, orang yang hidup dalam berbagai macam ujian namanya, ya. Kalau bahasa umumnya adalah orang yang hidup dalam kesengsaraan, ya. Sebaliknya ada orang yang Masya Allah harta aman, rumah aman, ini aman, semua aman, ya. Maka orang ini nanti di akhirat disebut dengan sahibul afiyah, ya. Atau dalam hadisnya disebut ashabul bala wa ashabul afiyah. Ya. Ya kurang lebih kaum muslimin yang di Filistin, yang di Gaza adalah ashabul bala. Anaknya syahid, rumahnya hancur, ya. Negerinya dijajah, ashabul bala. Ya. Maka nanti di akhirat setelah dikumpulkan oleh Allah dan masing-masing kelompok diberi balasan, ya. Maka balasan untuk ashabul bala itu sangat luar biasa.
sampai membuat ashabul afiyah itu ngiri. Ya Allah, luar biasa balasan yang Allah berikan kepadamu. Ya. Kalau tahu begitu, mendingan kita dulu di dunia menjadi ashabul bala aja. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Mau jadi ashabul bala, ashabul afiyah, itu tidak pas dari rekayasa atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun insya Allah ya, walaupun kamu ashabul afiyah, tapi kalau kami bersyukur insya Allah aman juga ya. Kalau kamu jadi ashabul bala tapi kamu sabar, insya Allah aman juga ya. Nggak boleh juga di dunia kita, ya Allah, ya gerakan tuh Yahudi ngancurin negeri ini ya Allah, ya nggak boleh juga begitu ya. Ya, mintalah kehidupan yang aman, sallallahu alafiyah. Ya, ini sekedar gambaran ya. Kalau saja kamu menjadi ashabul bala di dunia ini dan kamu sabar, insya Allah ya kehidupanmu yang dalam tanda kutip sengsara ini akan menjadi bahagia. Ya. Ya. Bahwa kata sengsara itu sama dengan non surga itu nanti disebut di akhir surat Toha. Ya Adamu, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ya. Allah menasihati Adam, wahai Adam, ini adalah setan yang menjadi musuhmu dan istrimu. Ya. Maka jangan sampai dia mengeluarkanmu dari surga ini. Nanti kamu akan sengsara. Ya. Jadi tidak masuk surga itulah kesengsaraan yang sesungguhnya. Paling tidak semua yang sengsara dalam tanda kutip di dunia ini semua akan berakhir. Ya. Dengan perjalanan waktu ada yang 20 berakhir, ada yang 30 berakhir, ada 40 berakhir. Yang bahagia, yang katanya bahagia ya juga berakhir semua. Ya. Permasalahannya setelah berakhir itu bagaimana nasibnya? Ya. Yang yang sukses adalah bolehlah di dunia susah, tapi begitu masuk akhirat, istilah Al-Quran apa? Farauhun wa raihanu wa jannah na'im. Ya. Di alam kubur dia bahagia, di akhirat dia bahagia dengan surganya. Yang paling sengsara kelihatannya di dunia bahagia, bahagia, bahagia. Tapi karena jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari amal-amal soleh. Begitu meninggal, ya hidup dalam kesengsaraan yang luar biasa. Ya. Sehingga Rasulullah mengistilahkan orang meninggal itu ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Ya. Apa bedanya mustarih dan mustaroh? Ya. Jadi siapa yang meninggal dunianya begitu dikubur dia merasa istirahat, mustarih artinya istirahat ya. Istirahat dari permasalahan dunia ya. Udah nggak bingung lagi dengan apa namanya itu MBG ya. Mau lanjut nggak lanjut bodoh amat saya udah enak di alam kubur ya. Ya. Ya nggak pusing-pusing tuh dengan ini belum selesai ketangkep lagi, ini belum selesai ketangkep lagi ya. Ya. Ini mau jadi apa ini negeri ya. Udah mustarih, udah selesai yang gitu-gitulah ya. Ya. Nggak lama lagi pemilu, bingung lagi siapa ini yang jadi presiden ya. 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 Tapi orang yang husnul khotimah mustarih ya. Ya. Di dunia kita cuek, ah, bodo amat siapa yang jadi presiden, salah juga ya. Kita berusaha ya perlu ya harus capek juga ya.
Gimana supaya jadi presiden orang yang soleh gitu ya, ya, ya. Gimana yang jadi presiden harus yang berijazah asli aja susah banget ya, ya, ya. Belum yang lain cuma ijazah asli aja susah ya. Padahal yang ada di sini nih ijazahnya asli semua ya. Berarti lebih bakat seharusnya jadi presiden ya. Ijazah palsu aja bisa jadi presiden ya, 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 ya. Jadi orang yang husnul khotimah udahlah selesai urusan itu, udah selamat tinggal, goodbye bye mas umat manusia, saya dikubur udah enak. Itu namanya mustarih. Su'ul khotimah ya. Bahkan bumi yang diinjak pun ikut bahagia ya. Sayangnya tuh bumi nggak dikeluarkan. Ya, kalau dikeluarin suaranya ya kira-kira bumi yang sama. Alhamdulillah saya nggak diinjak orang model begini ya, ya, ya. Bukankah bumi itu nanti juga akan bersuara ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tuhaddits. Siapa yang tuhaddits? Bumi. Bumi nanti di akhirat akan memberi kesaksian. Ya. Aku menjadi saksi ya Allah ini kaum muslimin di goa ini ya. Malam-malam seperti ini bukannya tidur di rumah, dia duduk ngumpul di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aslinya kata tasqa yang sering diartikan sengsara aslinya hanya ada di akhirat ketika manusia tidak sukses kehidupan akhiratnya. Ya. Bahagia juga begitu, bahagia yang sungguhnya hanya di akhirat. Di dunia relatif ya. Kalaupun betul-betul bahagia berakhir ya. Di surat An-Nahl surat 16 ada ayat begini. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki perempuan, akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Ya. Jadi bukan dengan kehidupan yang bahagia. Ya. Jadi kalau baik bisa jadi bahagia tapi baik, bisa jadi sengsara tapi itu baik. Ya. Apa yang dialami kaum muslimin di Gaza memang kelihatannya mana baiknya. Ya. Padahal karena mereka menyikapi ujian itu dengan keimanan yang baik, ya, semakin diuji, semakin banyak orang yang ingin menghafal Quran. Ya. Jadi tiap tahun wisuda penghafal Quran dari warga itu minimal 1.000 orang. Ya. Saya nggak ngerti kalau mereka suruh tinggal di Indonesia apa masih menghafal juga itu. Ya. Karena tinggal di tempat yang penuh tempaan yang keras itulah. Ya. Maka cari bahagianya langsung dari Al-Quran. Ya. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ya. Jadi hampir semua penduduk hafal Quran semua. Ya. Karena dia tahu hanya dengan Al-Quran itulah mereka tidak akan binasa seperti hadis tadi. Lan tahliku abada
walan tadillu abada. Ya. Sedangkan di ayat lain di surat Hud ketika Allah menyebut kondisi ahlun nar maka langsung dengan kata sengsara. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari khalidina fiha ma damatis samawati wal ard inna rabbaka fa'alul lima yurid. Adapun orang-orang yang sengsara adalah orang yang ada di neraka. Ya. Adapun orang yang bahagia adanya di surga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Nah, yang bisa punya pola pikir seperti ini kalau orang itu mau hidup dengan Al-Qur'an. Ya. Jauh dari Al-Quran, gamang di dalam memahami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang Mbak sengsara. sana. Cepetan jadi nih. Mbak, Yayas mau pipis, Mbak. Sebentar, tahan, tahan. Mbak, Yayas mau pipis. Ya. Maka ayat selanjutnya mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Kalau kamu mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, ya, maka Quran akan berfungsi sebagai tazkirah. Ya. Tazkirah itu kalau bahasa mobil apa namanya? Sinyal. Ya. Mobil itu kalau sudah ya 300 ke atas, ya, ya, pintu kurang rapet sinyal. Ya. Apalagi bensin sudah mulai habis sinyal. Ya. Kurang angin sinyal. Nggak pakai seat belt sinyal. Ya. Semua ada sinyalnya. Jadi insya Allah keamanannya sangat sebagai ikhtiar keamanan mobil itu ya bisa disebut maksimal. Ya, ya. Tapi mohon maaf kalau mobil itu tawadhu ya. Ya. Yang penting gelinding istilahnya, yang penting jalan ya. Ya kemahalan kalau pakai sinyal-sinyal begitu. Udahlah yang penting jalan udah ya. Ya kalau nggak enak, oh berarti bannya bocor gitu aja udah nggak ada sinyal. Ya, ya. Begitulah orang hidup dengan Al-Quran. Ya, hidupnya penuh dengan tazkirah. Wah saya kayaknya kurang bersyukur. Wah kayaknya kurang amal soleh. Ya. Wah saya kayaknya kurang zikir. Itu akan selalu terasa. Ya. Ya. Saya kurang istighfar akan terasa sinyalnya. Ya. Itu biasa dirasakan oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat berikutnya mungkin sudah di ayat 5 atau ayat 6 itu langsung berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebagai contoh orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya komitmen dengan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya yaitu Taurat. Ya. Taurat dengan Al-Quran sumbernya sama sehingga dia ya bersaudara gitulah ya. Ya. Apa mau disebut Taurat itu kakak ya Al-Quran ini adiknya. Ya. Walaupun Allah unggulkan adiknya. Ya. Dan Nabi Musa nggak perlu ngiri ya karena ya yang menetapkan semua Allah. Ya. Sehingga tiap Jumat kita diingatkan, ayo jangan menjadi orang yang mencintai dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Perhatikan kehidupan akhiratmu karena itu lebih baik dan lebih
kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sebenarnya sebuah pemikiran, sebuah fikrah yang sudah lama, ya. Nah, kalau kamu gini hari masih belum kenal fikrah ini, tinggalan banget orang hidupnya. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Ini para imam ini hati-hati kalau baca Musa, ya. Karena Musa ini di ujung surat, ya. Walaupun di ujung surat, kalau mau ruku tetap 2 harokat, ya. Jangan mentang-mentang mau ruku 2 harokat, karena mau ruku Musanya sampai 5 harokat, ya. Sufi Ibrahim wa Musa, ya. Ya nggak benar, ya. Harus tetap komitmen, ya. Walaupun mau ruku ya 2 rakaat juga, 2 rakaat, 2 harokat. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Titik, udah, ya. Jangan kebawa oleh lagu, jangan kebawa mau ngasih pengumuman kepada makmumnya, saya mau rukuk ini, ya. Kalau mau mentang-mentang mau rukuk dipanjang-panjangin, ya. Ya, kalau mat arid lis sukun boleh antum perlakukan begitu, ya. Tapi kalau mat tabi'i apalagi mat iwat, ya, harus komitmen. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. 2 harokat semua, ya. Jangan karena akhir surat dipanjang-panjangin, ini cara baca yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar, ya. Jadi Allah ingatkan, hal ataka hadithu Musa. Emang kamu nggak pernah belajar dari Nabi Musa, berita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana interaksinya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka siapa yang ingin berinteraksi dengan wahyu Allah harus membuka hubungan yang dekat dengan Allah, ya. Apa perbaiki sholatnya, perbaiki zikirnya atau perbanyak zikirnya, ya. Baru nanti nyambung tuh dengan Al-Quran, ya. Karena banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholat itu akan berfungsi mensucikan diri. Al-Quran juga kitab suci. Kesucian diri ketemu dengan kesucian Al-Quran baru nyambung, ya. Ya. Nah, karena itu kalau bersama Al-Quran bawaannya ngantuk melulu, ya, jangan mencurigai apapun, curigai diri sendiri dulu, ya. Ini sepertinya sinyal, ya. Kelihatannya begitu ya mungkin hasilnya. Ustadz terlempar nggih? Iya, Ustadznya hilang. Ya, terlempar karena sinyal. Mungkin, iya. Kita tunggu aja nggih. Mohon bersabar ya.
Mohon maaf para jamaah, ya mungkin ini karena kendala sinyal ya. Ustadz beberapa kali tadi terputus. Sudah masuk lagi Ustaz. Salah satu kondisi Nabi Musa alaihissalam mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah, ya. Sampai disebut apa? Kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Ini salah satu materi atau keinginan yang nggak bisa dijadikan doa. Ya. Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah ngajak dialog kepada Musa. Terus antum nggak bisa berdoa, ya Allah takdirkan aku bisa engkau panggil-panggil ya Allah. Ya. Ya Allah jadikan aku seperti Nabi Musa, itu nggak bisa. Ya. Ya. Kondisi yang ada, insya Allah kalau kamu sering membaca kalamullah, insya Allah di sisi Allah kamu ya bagaikan manusia yang kalimullah, bagaikan manusia yang selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi membacanya dengan tadabbur, ya. Bacanya dengan penghayatan, ya. Sehingga betapapun surat itu sangat familiar, kalau tadabbur akan ada aja perasaan yang sedang hidup dalam dirinya. Ya. Perasaan apa? Perasaan, aduh saya masih bersalah ini. Allah katakan, alhaakumut takatsur. Ya. Gara-gara kamu kepingin nggak puas-puas dengan harta yang kamu miliki, kamu menjadi orang yang alhaakum. Alhaakum itu apa maksudnya? Ya, kurang amal soleh. Ya. Ya, kalau terjemahannya engkau dilenakan, dininabubukkan oleh apa? Takatsur. Enggak puas-puas. Kemarin katanya kalau bisa punya uang 10 juta ini enak ini. Begitu punya kurang ya Allah. Kayaknya 100 juta lebih indah. Kurang ya Allah. Ya. Mungkin kalau punya rumah ini enak nih. Punya rumah ya masih kurang lagi. Mobilnya belum ya Allah. Ya. Punya mobil satu belum dua ya Allah. Terus aja yang dipikirin itu. Terus akhirnya alhaakum. Ya. Nah, siapa yang tadabbur maka akan terasa bahwa dia sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi betul memang kita nggak mungkin seperti Nabi Musa yang diajak dialog, ya. Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasil tuwa, ya. Ataupun di jadi salah satu dialog Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, kisahnya adalah idra'a naran. Ketika Nabi Musa menelan api, ya, maka dia katakan kepada keluarganya, kepada istrinya, kamu tinggal di sini dulu ya. Faqala li ahlihi umkuthu, diam di sini dulu. Inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin. Barangkali aku bisa mengambil sejumput api itu biar jadi penunjuk jalan kita, ya. Biqabasin au ajidu 'alan nari huda, ya. Maka secara umum ayat ini, ya, siapa yang ingin
baik hubungannya dengan Allah, harus baik hubungannya dengan manusia. Siapa yang ingin baik hablum minallah, harus juga baik hablum minan nas. Ya. Andai kata boleh memilih, ya, udah saya milih salah satu aja. Maka Rasulullah itu merekomendasikan baik-baiklah hablum minan nas aja lah. Ya. Ya. Betapa banyak hadis seperti itu. Ya. Ya. Para sahabat tiap hari bersama Rasulullah, sholat jamaah, ya, beramal soleh bersama Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan begini, lastum bi khiyarikum, yang baik. Padahal udah tiap hari sholat. Ya, ya. Kenapa ya Rasulullah? Iya, barusan tadi ya, ya banyak emak-emak yang datang kepada saya, ya, semua mengeluhkan suaminya. Ya. Suami saya KDRT, suami saya pelit, ya. Suami saya ya nggak mau ngapa-ngapain, maunya semua suruh saya yang ngerjain semua. Ya. Pokoknya semua ngeluh. Maka Rasulullah aneh, kok bisa begini? Makanya Rasulullah mengatakan, lastum bikhiyarikum, kalian bukan suami yang baik. Ya. Ya. Padahal saya ini suami yang baik. Wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlikum. Wa ana khairukum li ahli. Ya. Dan ayat ini menggambarkan bagaimana akhlak Musa terhadap orang lain, dan orang lain itu utamanya adalah ahlihi. Ahlihi maksudnya istrinya. Ya. Dan alangkah banyak ayat yang seperti ini menguatkan, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Barang siapa yang berhasil terjaga potensi kejahatan dirinya, ya, mobil khusus kejahatan egois dirinya, mau enaknya sendiri, bodoh amat orang lain mau enak gak enak, yang penting saya enak, ya. Dan itu potensi besarnya dalam rumah tangga, ya. Yang penting saya enak, bodoh amat dengan pasangan saya, ya. Maka orang yang selalu memperhatikan pasangannya jangan sampai tersengsarakan karena dirinya, maka Allah puji dengan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Ini konteksnya tentang orang yang baik di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Maka Nabi Musa ketika melihat secercah api, maka dia katakan, tunggu di sini, saya ambil dulu. Jadi bukan, ya, istri yang suruh ngambil, ya, apa manggilnya, Umi lah misalnya, ya, Umi tolong tuh ambilin tuh, ya, ya. Padahal tahu sendiri ke sana itu berisiko, ya. Ya mungkin sekarang nggak ada begitu, ya, ya. Mungkin yang ada, ya, udah tahu rumahnya bocor, istrinya suruh naik, ya, ya, ya. Atas nama taat suami, ya, ya, ya. Tapi nggak tepat itu, ya. Kalau bukan, kalau memang itu laiknya harus dikerjakan seorang laki-laki, maka biarkan istri istirahat. Faqala li ahlihim kuthu. Ya, ya. Dan rumah tangga yang seperti ini, insya Allah rumah tangga yang barokah. Kenapa? Karena masing-masing merasa saya harus berbuat baik kepada istri saya karena yang nyuruh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kata istri juga begitu, saya harus taat kepada suami saya bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng atau tidak, karena Allah yang nyuruh saya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Ya. Itulah akhlak Nabi Musa. Salah satu yang ditonjolkan kepada Allah adalah akhlaknya terhadap istrinya. Ya. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya. Akhirnya Musa itu setelah mendatangi tempat itu dipanggil oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Ini ana rabbuka. Ya. Ya tentu ini kekhususan, nggak bisa semua orang begitu. Ya. Ya. Kalau kita ini manusia biasa, ya, tiba-tiba satu tempat itu ada penampakan, ya, ada penampakan besar, kemudian dia ngomong, ya, Fulan, aku kan Tuhanmu, ya, jangan percaya, ya, pasti itu setan, ya. Tapi kalau nggak punya akidah kegeeran, oh iya berarti saya udah ketemu Tuhan ya, ya. Wah dia jelasin, ya. Jadilah dukun kemudian, ya. Dan betapa banyak para ulama yang mengalami seperti itu, ya. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami seperti itu di sebuah padang pasir melihat makhluk yang besar, ya. Kalau nggak salah juga Imam Ibnu Taimiyah pernah mengalami juga, ya. Tiba-tiba mengatakan, ya, ya Abdul Qadir, ini ana rabbuk, ini niru-niru, ya, surat Thaha ini, ya. Ya. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, la bal anta aduwullah. Dia tahu itu setan itu, ya. Bal anta aduwullah, ya. Idhab fakhsa katanya, ya. Pergilah kamu dengan kepergian yang hina, ya. Nggak bakal percaya saya kalau kamu eh, Allah yang sedang menjelma, ya. Ya. Ya, jadi begitu aslinya, ya, ilmu tentang apa itu penampakan, ya. Ya. Ya, ya, walaupun kalau orang sekarang mungkin buru-buru kegeeran, mungkin juga ketakutan duluan, ya. Ya. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya. Copotlah kedua sepatumu atau sandalmu, ya. Kamu berada di tempat yang mulia. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya. Maka penting bagi orang yang bersama Al-Quran, ya, terbiasa memuliakan ikon-ikon yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Wadil Muqaddas Tuwa ini berarti tempat yang memang sudah disakralkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka memuliakan sesuatu yang disakralkan itu insya Allah membawa satu kebaikan bagi manusia. Ya. Saat itu bentuknya copotlah kedua sandalmu. Ya. Yang memang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ya nggak bakal kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Ya. Esensinya adalah pentingnya manusia itu memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah. Ya, ya karena Rasulullah itu dimuliakan, maka muliakanlah Rasulullah. Ya. Mushaf yang ada muliakanlah, apa saja yang telah dimuliakan oleh Allah muliakan, maka insya Allah, ya, hari Jumat merupakan hari yang mulia, ya udah muliakan karena memang itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Qur'an di surat Al-Hajj mengatakan apa? Wa may yu'azzim sya'rallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya.
barang siapa yang memuliakan ya lambang-lambang yang telah dipilih oleh Allah, ya, maka itu bukti hati yang bertakwa. Ya. Ya ibaratnya ingin hidup bersama Al-Quran, ya, tapi tidak melihat kemuliaan masjid ini, ya, nggak nyambung, ya, karena masjid termasuk salah satu sya'airullah. Ingin bersama Al-Quran, tapi tidak memuliakan Rasulullah, ya, tidak memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, apakah itu para sahabat, para ulama yang ada, maka biasanya manusia nggak nyambung dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran salah satu dari sekian sya'airullah. Maka Nabi Musa diajari oleh Allah, muliakan tempat yang saya muliakan ini. Ya. Fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ya. Baru Allah katakan wa anakhtartuka, dan aku telah menjadikan kamu sebagai hambaku yang aku pilih. Fastami' lima yuha. Ya. Agar keterpilihan itu benar-benar terjadi asli, maka hendaklah kamu mendengarkan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Fastami' lima yuha. Ya. Dan ini berlaku untuk semua orang beriman. Siapa yang senang mendengarkan wahyu Allah, apakah itu tilawahnya, apakah itu kajiannya dan seterusnya, insya Allah dia menjadi orang yang pilihan di sisi Allah. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan ciri khas orang yang sudah dekat dengan wahyu Allah, dekat dengan Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dia lebih kenal dengan Allah sehingga dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Berbagai macam ibadah akan dia lakukan, terutama ada as-salat wa aqimus salata li dzikri. Ya. Dia akan menjadikan salat itu salah satu ibadah yang eh, paling banyak dilakukan, dan betul-betul salat yang khusyuk, yaitu salat yang selalu tersambung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kajian kita surat Thaha, ya, yang diawali dengan banyak menjelaskan bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Intinya kaitan aslinya adalah beral-Quran ini bukan sekedar masalah pahala atau tidak dapat pahala, tapi sungguhnya bagaimana manusia itu punya interaksi yang intensif dengan pencipta. Qadarullah, Ustaz terlempar lagi ya keluar. Mungkin ditutup aja Bunda Eni karena kan memang tadi Iya, Ustadz juga ada. oh iya, iya, iya. Di waktu kan memang jam 9 ya. Ya, ya Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, selesai sudah kajian mantik malam hari ini, karena memang malam hari ini bersifat hybrid ya, jadi tidak ada sesi tanya jawab karena memang berbarengan dengan acara Markas Quran di
wilayah Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Gurunda kita dapat kita fahami dan mudah-mudahan menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk terus mentadaburi ayat-ayat Allah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Gurunda kita menjadikan pahala jariah untuk beliau, dan kita doakan selalu Ustadz bersama tim selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan urusan